Anime sekarang sepertinya udah nggak ada harganya. Nggak, gue nggak bilang seluruh anime, tapi anime-anime yang kayak gini. Shadow Clone Breakbeat! Ha! Let's spin, guys! Kalau lu waras, kalau lu sehat, harusnya lu langsung ngeh dong kalau I think something is wrong with the anime. And yes, because it's not an anime, it's AI. Lebih tepatnya Sora 2 AI yang sekarang bisa membuat lu ngegenerate gambar-gambar yang kayak gitu. Kalau AI bros kan langsung kayak, ini dia nih, the future gitu. Tapi kalau lu ada orang yang cukup peka dan jeli sama sekitar lu, pasti akan langsung bilang, mengerikan. Yes, jadi Sora 2 AI baru ini itu bener-bener bisa ngebuat lo ngegenerate apapun, bahkan kalau konten itu copyrighted, alias punya orang lain. Dan jadi pertanyaan dong, kok bisa dia ngegenerate gambar-gambar itu? Belajar dari mana tuh data? Kan kacau balau kan? Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama OpenAI dan Sora 2 ini? Apakah sekarang anime emang udah buat pakai AI aja dan lu pada tonton yang kayak gitu? Gue sih nggak mau ya. Tapi, Sora 2 copyright conflict. Why OpenAI needs a model like YouTube's content ID system. Yes, jadi baru-baru ini Sora 2 dari OpenAI itu adalah sebuah AI generated machine yang bisa membuat lu ngegenerate video. Dulu tuh video masih cuman kayak gini. That's hot. Nah sekarang videonya udah bisa kayak gini. Hey, it's me, out here in the woods, and look who I ran into. This is the most beautiful... Jadi tuh ini kayak respon gitu untuk ngelawan Google yang baru-baru ini dengan VO-nya itu berhasil menciptakan mesin yang bisa ngegenerate gambar-gambar pakai suara. Dulu Sora belum bisa. Atau mungkin masih ada kekurangan lah, jumlah jari lah, tangannya peletot-peletot dan lain-lain. Nah, VO-nya Google sebenarnya udah bisa duluan. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe. With every breaking light. Nah, baru-baru ini mereka tuh rilis tuh Sora 2 yang dimana ngasih tahu ke Google kayak, kita juga bisa, dan bahkan lebih parah. Mereka nggak cuman bikin generator atau sebuah mesin yang ngebuat lu bisa ngetik prompt terus lu akui itu sebagai karya, terus jadilah sebuah video gitu yang lu bahkan nggak edit dan nggak sentuh. Melainkan juga sebuah sosial media yang kayak TikTok. Jadi lu bayangin TikTok tapi pure brain rot AI aja isinya itu. Atau trombolala, lalalala, bapak lu lalalala, anak lu lalalala, ya kan, gaji udah susah. UMR juga kagak, anaknya cuman bisa nontonin brain rot. Hey guys, this is Austin. We're cooked. So this is the brand new Sora 2 from OpenAI. Not only is this a much smarter video model, but importantly, they built an entire app that looks a lot like something like TikTok. Scrolling through the feed, every single video you see here is 100% AI generated. And some of these look actually pretty realistic, and some of these are, shall we say, problematic. Nah, ntar bagus tuh pindah tuh mereka semua dari TikTok dan main ke sosial medianya AI Brainrot tuh, si Sora 2 ini. Gue udah bahas lebih panjang ya mengenai sosial media Sora 2 di thumbnail yang kayak gini. Kalau kalian mau nonton silahkan. Di situ gue ngebahas tentang sosial medianya yang cukup berbahaya. Tapi sekarang gue mau ngomongin teruntuk kepada ya si generator AI video ini yang menurut gue sangat-sangat udah berbahaya. On September 30, OpenAI launched the second version of its 2024 AI video and audio generation tool. The updated version Sora allows user to generate copyrighted content even when it is not explicitly stated in the prompt, raising significant concern about the platform liability responsibility for respecting the intellectual property and copyrights, including moral rights and the original content creators. Jadi buat kalian yang belum tahu, di Sora AI itu tuh mereka tuh bener-bener udah bisa ngegenerate apapun dengan kualitas yang memang secara kasat mata bisa gue bilang jauh lebih bagus. Tapi masalahnya apapun, walaupun itu konten-konten yang bercopyright. Contohnya adalah Ghibli yang udah jadi perdebatan gitu, dan sebenarnya kalau kalian tahu beberapa generate AI itu udah mulai comply sama keluhan-keluhan. Jadi kalau misalnya ada orang bikinin gue Ghibli dan segala macam, itu sebenarnya udah kehalang gitu. Yang copyrighted material tuh sebenarnya udah nggak bisa lo generate dengan mudah. Tapi Sora 2 bilang, aku tidak mengerti, aku tidak mendengar. Itu user yang pinter ngecek mesin kami dan lain-lain. Contoh-contohnya tuh kayak gini. Nah itu kelihatan kan, sangat copyrighted kan, sangat-sangat bener-bener mirip kan. Itu masalah besar loh, itu bener-bener kacau balau loh. Dan kacau balau yang kedua adalah, dapat data dari mana lo? Itu data AI untuk belajar tentang Rick and Morty itu dari mana? Kok bisa sepersis itu? Video apa yang lo kasih tuh? Makanan apa yang lo kasih ke AI? Nah jadi kacau balau lagi kan, double lah kacau balaunya ini. Sehingga yang punya copyright, yang punya intellectual property dan lain-lain langsung pada sebel dong, kayak, woi ini bukan generate gambar lagi, bahkan udah generate video anime bahkan. Biar gue kasih contoh video dan kita akan react, kita akan lihat langsung seberapa kacau balau.
disclaimer ya, gue nunjukin di sini bukan untuk ngelanggar copyright tujuannya, tapi untuk memberikan konteks pada informasi yang akan gue bahas gitu. Tentu the copyright belongs to the studio, bukan ke gue, tapi gue akan kasih contoh seberapa kacaunya lu bisa generate banyak hal di Sora 2 ini dan benar-benar mirip banget. You're wide open! Saitama versus Goku, come on. Ngomong apa dia? Ngomong apa lu? Just one. What was that? Ya, maksud gua itu mirip banget, tapi bener-bener mengkhawatirkan secara AI udah bisa bikin kayak gitu, generate pakai prompt doang. Saitama persis, Goku persis, dapat makan dari mana tuh lu? Tapi tetap hancur, dan gue sih sangat tidak menikmati. Kayak apaan sih? Lanjutnya ada apa nih? Wah, kacau, itu kacau sih. Maksudnya bahkan kamera movementnya benar-benar persis, dapat data dari mana lu, hey? What the fuck? Apa anjing? Anjing Titannya nge-puff bangsat hilang. Gak jelas, tapi mengerikan men, karena ini persis banget dan ini sungguh-sungguh mengerikan sekali men. Shadow Clone Breakbeat! Goku gak punya Shadow Clone anjir. The lake looks different at this hour. Yeah, like it's holding the sky for us. Jujur udah gak kuat nontonnya, udah mengganggu kepala gua dan jatuh juga dengan kerasa kebencian dan kemarahan. Karena seperti yang kalian bisa lihat, udah pasti itu bukan yang kayak sesuatu degenerate AI dari nol. Contoh di Attack on Titan itu pasti dia itu jelas banget. Gue jelasin ya, maksud gue gini. Gue paham banget bagaimana mesinnya bekerja. Dia tuh ngambil anime Attack on Titan, terus dia ambil still frame-nya atau dia ingat, dia memorize bagaimana still frame-nya. Terus sama dia ditumpukin lagi di situ, tapi posisinya dibeda-bedain untuk bikin itu jadi kayak nggak sama. Ngerti nggak lo? Jadi ini bahaya banget. Ya walaupun kualitasnya kayak YouTube Poop, lu kalau belum tahu YouTube Poop lu cari deh YouTube Poop tuh apa tuh. Ya ngaco dan nggak bener, dan data yang mereka dapetin itu mengerikan sekali. Gue nggak suka, lu nggak suka, tapi bocil-bocil yang demen trala-trili, trala-trolo sama berbagai macam AI, kucing menangis dan kucing temennya nangis, kucingnya ketawa-tawa, kecebur, mereka akan ngelihat ini adalah sesuatu yang biasa aja dan menurut mereka baik-baik saja. Dan buat gue ini bakal jadi sebuah malapetaka kalau ini diteruskan. Dan bagaimana nanti respon dunia terhadap hal ini gitu. Lama-lama copywriting semakin ketat dan akhirnya nggak bisa kayak dulu. Maksud gue gini, ini gara-gara AI kurang ajar ya, data diambil segala macam, habis itu mereka generate yang kayak gini, sehingga hukum copyright makin ditegaskan, apalagi Jepang gitu ya, diperkuatkan. Nanti yang kena dampaknya siapa? Para orang-orang ilustrator, para orang yang suka bikin fan art, para orang-orang yang suka bikin fanmade dan lain-lain. Yang gitu dikit langsung dianggap sebagai pelanggaran atau dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Padahal yang kayak gini yang jelas-jelas berbahaya, dan gue hanya khawatir nanti hukumnya akan lebih lebay lagi. Cosplayer dianggap gimana melanggar gitu segala macam. Kacau lagi industri, kacau lagi budaya, kacau lagi culture. Gara-gara AI rakus yang pengen banget gitu loh, pengen banget beda dan nunjukin kualitasnya, tapi jatuhnya jadi kelihatan banget this is stealing. It's not even generating, this is stealing. Sekali lagi, gue nggak anti AI. Gue pakai AI, gue pakai ChatGPT, gue pakai Gemini, gue pakai lain-lainnya gitu. Hell, bahkan komputer gue sekarang mungkin udah ada optimizing menggunakan AI dan lain-lain. But generated AI, gue juga pakai. Jangan salah, gue juga pakai. But not in the scale of level, man. Bahkan kalau mau tahu, ini anime tadi, I don't want to call it anime. Itu generated things tadi, itu dibuat sama orang yang dengan bangga di bionya bilang, "Hi, I like to make anime using AI. AI anime creator, AI anime consulting." Man, are you for real? Kita udah dapat Kimetsu no Yaiba movie Infinity Castle yang bagus. Kita dapat Chainsaw Man Rise Arc yang jauh lebih bagus lagi. Jangan kaget lu pada kalau nggak kritis sama anime, kalau lu nggak bersuara sama anime, ya lu akan mendapatkan movie-movie yang kayak tadi tuh. Dia generate aja, terima aja orang, bayar aja ntar. Mengerikannya dunia. In the future gue mesti nonton bioskop isinya semuanya film AI. Wow, kita tinggal di dunia macam apa, men? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ini benar-benar mengerikan. Komen di bawah. Dan silakan kalau mau kritisi gue, silakan kalau mau menyanggah argumen gue atau mau nambahin juga di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking AI kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like kalau udah. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol, cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan gue juga aktif di sosial media lain, di Instagram dan TikTok. Follow gue juga di sana. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini, berita anime yang cukup mengerikan. Gue ngeri banget main dunia dengan AI yang kayak gini lama-lama gitu loh. Bukan cuma manipulasi dan lain-lain, tapi yang so-called karya jadi Tapi ya bisa jadi gue terlalu tua untuk ini semua. Silahkan kritisi gue. Dan ya, gue udah pamit undur diri. Dan untuk kita semua,
Taria nanti AI. Sora AI 2 belum bisa nge-generate ini. Ayo, generate ini. Hah? Kamu tidak bisa kan men-generate yang seperti ini? Hah? Mampus kau.